Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji tauhid, pembahasan tauhid menggunakan kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai babun minasyirk al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk syirik berlindung kepada selain Allah. Sudah sampai situ kan? Masih di bab situ. Jadi pada bab tersebut kita sudah menyebutkan, Syekh menyebutkan dua dalil bahwasanya berlindung kepada selain Allah adalah syirik. Dan yang dimaksud berlindung yang syirik di sini yaitu kalau berlindung kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Jadi kalau berlindungnya dalam perkara yang masih disanggupi manusia, ini bukan syirik. Ya, yang dimaksud berlindung yang syirik yaitu berlindung kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Contohnya seperti apa? Iya, datang tsunami kita berlindung kepada jin, berlindung kepada kiai kah, berlindung kepada buya kah, berlindung kepada ustadz kah, syekh kah, ulama kah. Nah, ini termasuk syirik. Karena apa? Apakah sanggup manusia menghentikan tsunami? Tidak. Melindungi kita dari tsunami bisa? Tidak bisa ya. Makanya itu perkara tersebut hanya disanggupi oleh Allah. Makanya kalau kita berlindung kepada selain Allah dalam perkara tersebut yang hanya disanggupi oleh Allah, maka kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Oh ya. Ya makanya itu hati-hati. Kalau berlindung ke puncak bukit itu lari ke gunung. Itu bukan. Namanya cari tempat perlindungan. Boleh itu. Maksudnya itu usaha. Itu kan udah diperintahkan. Man wajada malja'an, dalam hadis gimana, siapa yang mencari, siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung, maka berlindunglah. Cari tempat perlindungan maksudnya kan, bukan berlindung. Berarti alamnya syirik. Iya. Anaknya Nabi Lut kan Nabi Nuh yang lari ke. Iya, itu kan artinya mencari tempat perlindungan. Bukan berlindung kepada gunungnya kan, kepada bukitnya kan. Mencari tempat perlindungan. Ya boleh. Artinya kalau yang nggak boleh itu kalau misalkan seperti ini ya, makhluk misalkan manusia, rasul, malaikat, ketika datang tsunami, wahai malaikat lindungilah aku dari tsunami ini. Itu syirik. Ya. Tapi kalau misalkan saya lari ke bukit berlindung dari tsunami, apakah syirik? Bukan, itu termasuk bab ikhtiar, menghindar dari bahaya. Kita diperintahkan untuk menghindar dari bahaya dengan cari tempat perlindungan gitu. Maka ini jadi jangan sampai dipahami, wah kalau saya berlindung pada ini bukit syirik, ya udah saya berdiri aja lah sampai kena tsunami. Nah ini nggak salah ya, pemahaman yang keliru ya. Ya, ini perlu diluruskan. Yaitu sekali lagi itu bab termasuk syirik berlindung pada selain Allah, maksudnya dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Ini sengaja harus kita ulang-ulang Bapak ya, karena bisa jadi ada yang belum ini, mungkin pertemuan sekali kurang ini, setelah 2 kali oh maksudnya begitu. Atau dengan ini juga mungkin Bapak bisa menyampaikan ke yang lain. Jadi nanti kalau misalkan mau ngasih nasihat sama orang, kamu jangan berlindung pada selain Allah. Terus maksudnya kalau saya berlindung, misalkan saya kejar musuh lalu berlindung pada seorang, berarti syirik. Oh enggak, maksudnya berlindung pada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Nah ini, jadi dengan saya ulang, mudah-mudahan kita semua jadi paham ya. Apa diulang-ulang ya.
Ini babnya. Lalu Syekh di sini menyebutkan dalil yang sudah kita bahas. Dalil pertama yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada beberapa laki dari kalangan jin, maka para jin itu makin menambah mereka sesat dan berdosa, makin menambah mereka takut dan sengsara. Ini menunjukkan bahwasanya berlindung kepada jin adalah perbuatan syirik, karena berlindung pada selain Allah. Ya, ini sudah kita bahas. Lalu dalil berikutnya, bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya berlindung pada selain Allah adalah syirik, yaitu hadis dari Khawlah binti Hakim. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzili dzalik." Rawahu Muslim. Siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia mengucapkan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada perkataan Allah, kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Aku berlindung kepada perkataan Allah, kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, siapa yang singgah di suatu tempat lalu mengucapkan doa ini, maka kata Nabi tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya berlindung pada selain Allah adalah syirik. Sebab di sini Nabi menyuruh kita kalau singgah ke tempat yang terasa menyeramkan, mengerikan, angker, kita berdoanya, aku berlindung kepada kalimat Allah, perkataan Allah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, ini maksudnya apa? Sisi pendalilannya sebenarnya akan dibahas di bawah. Bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya perkataan Allah bukan makhluk. Sebab kalau emang perkataan Allah makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk. Sedangkan berlindung pada makhluk adalah syirik. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya berlindung kepada selain Allah adalah syirik. Sebab Nabi di sini menyuruh kita berlindung kepada perkataan Allah. Sedangkan perkataan Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah bagian dari Allah, maka kita sebagaimana kita diperbolehkan berlindung kepada zat Allah, kita pun boleh berlindung kepada sifat Allah. Ya, ini bukan makhluk. Ya, ini diperbolehkan karena kalau itu makhluk tentu itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk berlindung. Ya, jelas Bapak ya. Ya, nanti kita akan switching lagi di masail ya. Fihi masail, dalam bab ini ada masalah-masalah. Al-ula, masalah pertama, tafsir ayatil jin, tafsir ayat dalam surat Al-Jin, yaitu tentang beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki dari kalangan jin. Maka para jin itu makin menambah mereka sesat dan berdosa, makin sengsara. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berlindung kepada jin adalah syirik. Berlindung pada selain Allah adalah syirik. Atsaniyatu kaunuhu minasyirk, itu disebutkan syirik. Yang demikian itu berlindung pada jin tadi itu termasuk dari syirik. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ats-tsalitsatu, masalah ketiga, al-istidlal ala dzalika bil hadits. Berdalil dengan hadis untuk menyatakan bahwasanya berlindung kepada selain Allah adalah syirik. Kita menyatakan berlindung pada selain Allah adalah syirik di antaranya berdasarkan hadis yang sudah kita bahas. Hadis apa tadi? Kalau kita singgah di suatu tempat, hendaknya kita mengucapkan apa? Aku berlindung kepada perkataan Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Di sini kata Syekh, li'annal ulama istadallu bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqa. Para ulama berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya kalimat Allah, perkataan Allah bukan makhluk. Li'anna al-isti'adzata bil makhluk syirk. Karena berlindung kepada makhluk adalah syirik. Ya, ini Nabi menyuruh kita berlindung pada sifat Allah, perkataan Allah. Nah,
Perkataan Allah bukan makhluk. Sebab berlindung kepada makhluk adalah syirik. Jelas Bapak-bapak ya? Sisi pendalilannya. Nah, itu permasalahan ketiga. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat. Kata Syekh di sini, fadilatu hadzal du'a'i makhtisari. Keutamaan doa tadi walaupun ringkas. Doa tadi pendek atau panjang Bapak-bapak? Pendek. Insyaallah kita hafal, insyaallah mudah kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah, perkataan Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Pendek kan? Tapi kata Syekh ini ada utamaan doa ini. Padahal pendek. Walaupun pendek tapi ada utamaannya. Utamaannya apa? Lindungi. Nah, kalau kita singgah di tempat, suatu tempat, lalu kita berdoa dengan doa itu, maka tidak ada satupun yang akan membahayakannya sampai pindah dari tempat tersebut. Nah, hendaknya ini kita praktekkan. Kalau kita ke tempat yang sepi, misalkan di daratan kah, di lautan, terutama di lautan katanya. Saya dengar katanya dari ada nelayan sini cerita di lautan tuh banyak aneh-aneh katanya. Betul ya? Nah, betul, katanya cerita gitu banyak aneh-aneh. Kadang dilihat ada cahaya terang sekali, pas didekati loh kok hilang. Nah, di laut ini terjadi. Itu pas itu doanya gitu. Iya. Jadi hendaknya bagi para nelayan atau siapapun kalau mau ke laut baca doa ini atau singgah di satu tempat di tengah-tengah laut, doa dengan ini. Dengan ini insya Allah Allah lindungi kita dari gangguan apapun. Mudah kan doanya kan? Ya, insya Allah ini apa istilahnya ikhtiar kita supaya kita terlindungi dari gangguan setan ya. Jadi sebenarnya Bapak-bapak, kalau seorang mau meruqyah, ini diantara doa ruqyah. Nggak usah bingung. Jadi ruqyah itu nggak perlu datangkan ulama besar. Datangkan ini saya mau ruqyah, dipanggil. Sebenarnya kalau kita paham doa-doa ini, bukan paham, hafal doa-doa ini, baca aja doa ini. Atau doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini kan dengan nama Allah yang tidak akan berbahaya, dengan nama tersebut segala sesuatu di langit dan di bumi. Ya, kata-katanya kan ini kan perlindungan kan, meminta perlindungan pada Allah. Dan masih banyak lagi. Baca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah. Ini semua termasuk ayat-ayat ruqyah. Ya, walaupun semua ayat Al-Quran adalah ruqyah. Ya, tapi memang ada ayat-ayat tertentu yang lebih cepat membakar jin dibandingkan ayat-ayat yang lain. Ya, jadi ini Bapak-bapak, keutamaan doa ini hendaknya kita menghafalkannya dan mempraktekannya. Ya, mudah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ini kita masuk ke laut, darat, atau ke rumah kosong. Misalkan kita baru beli rumah, rumahnya kosong. Kata orang banyak terdengar suara aneh dari rumah tersebut. Maka kalau kita masuk ke rumah tersebut, doa saja dan doa ini. Niscaya Allah lindungi kita. Ya. Jangan manggil orang yang tidak pintar. Misalnya gini kita lihat aja berserah diri berdoa aja gimana itu Ustaz? Ya, berserah diri tawakal maksudnya. Tawakal kan sudah dahulu ikhtiar, usaha. Jadi nggak bisa saya tawakal pada Allah. Kamu kenapa nggak kerja? Saya tawakal pada Allah. Kalau Allah nanti kasih dapat rezeki akan datang dengan sendirinya. Ini nggak seperti itu. Ini orang sufi ya. Jadi kita yang namanya tawakal harus didahulu ikhtiar. Makanya ada seseorang datang kepada Nabi dengan membawa untanya. Dia masuk dalam masjid. Lalu dia bertanya kepada Nabi. Dia pegang ininya apa tali namanya? Tadi untanya. Ada apa? Tadi untang. Untanya ya. Namanya apa sih? Ya, entahlah pokoknya. Yang biasa bahas ini kan. Wahai Rasulullah, apakah saya ikat dulu unta ini lalu bertawakal, atau saya bebaskan saja unta ini dan saya bertawakal? Maka kata Rasulullah, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru Bertawakal. artinya harus usaha dulu baru tawakal. Ya, jadi kalau misalnya kita masih di tempat yang terasa mengerikan, senyap, dan memang baru masuk katanya bulu kuduknya berdiri. Nah, kalau yang seperti itu, kita ikhtiar dulu baca doa terutama ini. Nah, setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, maksudnya gini Ustaz. Ya. Maksudnya kita berdoa doa, alhamdulillah bisyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dan mati kita kan pasrah aja kepada Allah. Jadi itu maksudnya Ustaz. Diucapkan maksudnya. Oh iya, iya. Ada doa juga, doa keluar rumah ada juga. Bisa juga.
Bismillahirrahmanirrahim, bukan apa? Allah wala haula wala quwata illa billah. Kan ada lagi yang doa panjang tapi itu hadisnya dibaikkan sebagai ulama. Allahumma inni a'udzubika min adillah an udalla, yang itu panjang itu. Tapi ada ulama yang membaikkan. Yang tadi sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Itu ya. Ya. Apa? Ada taman alim-alimnya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ada ya? Ada. Ya, jadi lupa. Kadang-kadang ke masjid lupa. Enggak ada kan ya? Enggak ada. Masalah Allah alam. Cuma bismillah aja gitu. Ucapkanlah, itu kan mudah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Itu artinya indah. Artinya benar-benar ini kayak dengan nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah, bergantung, berserah diri kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali Hanya Allah. dari Allah. Mudah. Mudah. Artinya kita dalam segala hal butuh pertolongan Allah. Ya, jadi jangan bersandar pada diri kita dan kekuatan kita. Sesoleh apapun kita, tetap saja memiliki kelemahan, ya. Jadi jangan merasa saya kuat, ya. Pokoknya seorang muslim jangan bersandar pada dirinya dalam menghadapi siapapun, menghadapi jin kah, menghadapi manusia kah. Ya, kita juga jangan sombong di hadapan jin. Mana itu jin? Saya nggak takut jin. Nantang gitu, sekali ini muncul di hadapan dia langsung lari. Ya, kita harus ini ya, harus apa? Ya, artinya jangan takut dan juga jangan sombong, pertengahan. Ya, itu sikap seorang muslim kepada jin maupun kepada manusia, ya. Berarti Ustaz, doa itu berlaku untuk semua makhluk, bukan hanya makhluk gaib. Yang tadi ini. Iya. Iya. Misalnya di suatu daerah itu terkenal dengan begalnya gitu. Kita Iya, bacakan itu. iya, Kalau terjadi iya. begal gimana itu? Ya, artinya gini. Namanya doa bisa dikabulkan kan ada syaratnya dan ada penghalangnya. Artinya gini, kalau syaratnya terpenuhi tapi ada penghalangnya, tidak ini juga. Tidak terkabulkan juga. Nah, penghalangnya apa diantaranya? Kurangnya yakin. Udah baca doa ini tapi nanti benar nggak sama nggak ya? Sama nggak ya? Ya sama seperti ini. Misalkan dokter udah ngasih obat itu penelitian bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakit misalkan apa? Mah atau penyakit apapun. Tapi orang makannya benar nggak minum obat ini? Benar nggak? Ragu-ragu dia. Walaupun ternyata obatnya sebenarnya bagus, tapi karena dia ragu-ragu, ya hasilnya pun maksimal. Nah itu jelas Bapak ya. Jadi itu penting keyakinan. Kata Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika menjelaskan hadis ini kalau nggak salah itu hadis yang lain. Jadi kata beliau yang namanya doa itu kan ada syarat-syaratnya dan ada penghalangnya. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan Allah, kita perlu syarat-syaratnya. Ya, dan hilangkan penghalangnya. Penghalangnya di antara tadi ragu-ragu, tidak yakin. Hati lalai. Hati lalai, betul. Doa tapi nggak tahu pikirannya kemana. Dia mengucapkan dengan lisannya aja tapi hatinya kemana. Ini juga termasuk sebab tidak dikabulkan doa kita. Makanya kalau ada orang nih, misalkan sekedar ikut-ikutan, itu doa, saya ikut doa, tapi nggak paham artinya apa yang doa yang diucapkan. Siapa tahu yang mimpinya ini doanya, ya Allah berilah saya istri lebih dari satu, yang belakangnya amin. Nggak paham pakai bahasa Arab. Mulai itu Pak. Ya itu kan pentingnya, makanya kita hendaknya sebelum berdoa kita tahu dulu apa yang akan kita ucapkan. Kalau memang kita nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Jangan dipaksakan dengan bahasa Arab tapi nggak ngerti. Ya. Karena kalau kita berdoa sambil memahami apa yang kita ucapkan, itu lebih lebih khusyuk kan, lebih menyentuh kan. Ya, kecuali tentu saja doa-doa yang memang sudah disebutkan dalam disebutkan oleh Nabi dalam ibadah tertentu, maka jangan diubah. Ya, jangan nonton ini kayaknya ini kan bahasa Arab, kita kan Nusantara nih, diubah. Jangan ya. Misalkan labbaik Allahumma labbaik, ini bahasa Arab diganti nama bahasa Indonesia. Nggak boleh kayak gitu, itu udah baku itu. Ya, tapi kalau ada waktu-waktu tertentu yang kita dipersilahkan doa, nah itu baru kita bebas. Terkait apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud, nah kita sudah bahas kan. Kesimpulannya ya pendapat pertengahan, kalau memang kita tidak bisa bahasa Arab, maka silakan bahasa Indonesia dalam sujud itu. Tapi kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, tidak bahasa Arab, ya.
Dan kita bisa ngukur diri kita, saya bisa nggak? Ya, jelas Bapak ya? Nah itu tadi keutamaan doa tadi walaupun ringkas. Al-khamisatu, permasalahan kelima. Anna kauna syai' tahsulu bihi maslahatun dunyawiyyatun min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa minasyirik. Keadaan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat di dunia, keadaan sesuatu yang bisa menyebabkan munculnya kemaslahatan di dunia berupa ditolaknya kejahatan atau didatangkanlah manfaat, itu tidak menunjukkan bahwa itu bukan syirik. Saya ulangi lagi. Keadaan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat di dunia, keadaan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat di dunia berupa ditolaknya kejahatan atau datangnya manfaat, itu tidak menunjukkan sesuatu tersebut bukan syirik. Saya ulangi 2 kali lagi. Keadaan sesuatu yang bisa menyebabkan mendatangkan maslahat dunia, keadaan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat dunia. Sesuatu ini misalkan batu lah, saya kasih contoh. Keadaan sesuatu, keadaan batu, ada batu yang bisa mendatangkan maslahat dunia, menjadi sebab datangnya maslahat dunia berupa misalkan ditolaknya kejahatan. Dengan pakai batu ini katanya kalau ada orang menusuk jadi tidak tembus. Nah, atau dengan itu, dengan sesuatu tersebut, batu misalkan, bisa datang manfaat. Ditaruh di kedai, tiba-tiba pedagangnya pembelinya ramai datangi kedai kita. Nah, keadaan sesuatu bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat, menjadi sebab tertolaknya bahaya atau datangnya manfaat, tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu bukan syirik. Artinya, nggak mesti kalau masa ini syirik? Buktinya setelah saya datang ke kubur tersebut, saya ngasih apa sesajen. Setelah itu saya pulang dari kubur tersebut, tiba-tiba kedai saya selama seminggu penuh terus. Nggak mungkin ini syirik. Nah, nggak mesti karena sesuatu bisa mendatangkan manfaat berarti bukan syirik. Atau nggak mesti sesuatu bisa menolak mudorot, menjadi sebab tertolak mudorot berarti itu bukan syirik. Yang jadi patokan bukan itunya. Pokoknya kalau sesuatu itu Allah katakan tidak bisa mendatang atau bukan sebab yang bisa mendatangkan maslahat atau menolak mudarat, maka itu syirik. Walaupun ternyata kalau kita praktekkan bisa. Jelas Bapak ya? Berarti ada sebagian orang nih datang ke kubur-kubur keramat. Katanya kalau kamu ke situ, ke makam syekh ini, nanti kalau pulang dari makam situ jangan jalan membelakangnya, tapi jalanlah mundur. Nanti katanya kalau kamu begitu, kamu dapat hoki terus selama berapa hari katanya. Nah, akhirnya ada orang yang praktekkan. Setelah dipraktekkan benar-benar usahanya lancar terus. Pertanyaannya, apakah itu syirik atau bukan? Syirik, walaupun ternyata bisa menjadi sebab datangkan manfaat. Itu bisa memang, tapi itu namanya istidraj. Istidraj itu artinya Allah sengaja dikasih kenikmatan dia, biar dia lalai terus dalam kesyirikannya, sehingga nanti kalau dia nggak tobat juga Allah siksa dia tiba-tiba. Jelas Bapak ya? Jadi jangan tertipu, karena sebagian orang yang sangat awam tertipu dengan seperti itu. Gak mungkin ini syirik, buktinya saya telah coba, ternyata benar-benar menghasilkan maslahat. Ternyata saya rezekinya terus meningkat, ternyata saya jabatannya tinggi. Ini kan biasanya dalilnya orang yang suka pakai jimat, yaitu atau orang yang pakai susuk. Mas ini syirik, buktinya setelah saya pakai susuk saya terlihat berwibawa. Orang tadi yang melecehkan saya jadi hormat katanya. Ya pokoknya sesuatu, ya kalau sesuatu misalkan bisa menjadi sebab datangnya maslahat atau tertolak mudarat menurut anggapannya, bukan menurut Allah dan Rasulnya, maka tidak mesti itu bukan syirik. Ya, jelas Bapak ya. Kecuali kalau Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa itu ada manfaatnya, ada bisa menolak mudarat, maka itu bukan syirik. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau minum habatus sauda, maka penyakit akan habatus sauda berarti sebab sembuhnya penyakit. Syirik bukan kalau kita meyakini itu? Enggak, karena Nabi sudah mengatakan. Ya tidak? Apa? Nah itulah, kalau batu kan nggak nyambung kadang. Katanya batu bisa ngobati stroke, batu yang diinikan atau
Kadang saya bertanya-tanya, apa ada penelitiannya? Oh, Melancarkan darah. iya, pokoknya gini, kalau memang ada penelitian kedokteran, ya mungkin boleh. Tapi kalau sekedar baru penelitian, belum ada pembuktian, berarti ini masih tanda tanya. Jelas Bapak ya? Oke, seperti pernah kita singgung masalah itu ya. Ya kesimpulannya gini, terkait pengobatan. Kalau memang pengobatan itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau ada hasil penelitian kedokteran, maka pengobatan tersebut boleh. Tapi kalau pengobatan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak terbukti secara kedokteran, maka itulah yang bisa dianggap syirik. Pengobatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, contohnya pengobatan dengan madu, ya kan? Madu sebutkan syifa'ul linnas, obat bagi manusia kan? Habatus sauda juga, ini obat bagi semua penyakit kecuali kematian. Kurma juga, kurma ajwa, sebutkan makan 7 terlindungi dari sihir. Itu ada betul kan? Memang bisa terlindung dari racun, Pak? Iya, itu diantaranya. Berarti itu betul kan? Kalau kita meyakini seperti itu, apakah syirik? Tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis kan? Nah, atau tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis, tapi sudah terbukti secara ilmiah, secara kedokteran. Misalkan, kalau kita mencret, makan daun jambu, daun biji kan? Setelah makan itu kita tidak mencret. Boleh tidak kita meyakini ini jadi sebab berhentinya mencret? Boleh, karena terbukti secara ilmiah. Nah, tapi kalau orang katanya saya bisa sembuh dengan cara apa? Oh, apa batu dicelupin ke air, maju, yang kayak ponari dulu. Nah ini nggak ada dalam Islam seperti itu. Itu syirik, tidak diragukan lagi itu syirik. Ya minimal syirik kecil, maksimal syirik besar. Nah, walaupun syirik kecil kayak lagi itu dosa yang sangat besar. Ya. Karena apa hubungannya batu dicelup dengan sembuh penyakit ini, nggak nyambung kan? Ya tidak. Kalau airnya air Zam-Zam mungkin, tapi yang jadi masalah batu, airnya air apa? Batunya juga batu nggak jelas. Jelas Bapak ya? Ya itu yang seperti itu ya. Jadi keadaan sesuatu yang bisa menyebabkan datangnya maslahat dunia dengan tertolaknya kejahatan atau datangnya manfaat tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu bukan syirik. Ya nggak mesti. Oh karena ini kan nggak mungkin syirik, karena apa? Saya setelah nyoba ternyata benar. Nah, ya pokoknya lihat itu ada nggak keterangan dalam Al-Quran Sunnah. Kalau nggak ada itulah syirik. Tidak juga terbukti secara ilmiah, itu juga syirik. Jelas Bapak ya? Ya dengan ini kita selesai dari bab minasyirik al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk syirik berlindung kepada selain Allah. Ada yang mau kita bahas terkait ini, bab ini sebelum kita lanjut bab berikutnya. Ada? Atau jelas? Kalau jelas kita masuk. Ya. Bagaimana dengan seperti jam dia kata? Ada disiarkan di TV itu dokter laser namanya. Kan ada cahayanya apa itu menembak-nembak apa urat napa tadi itu. Ada saya dokter yang menerangkan dokter Boyke. Berapa orang dokter? 3 orang. Pagi ada dia disiarkan di apa nih? Di apa itu lah? Iklan itu ya? Iklan maksudnya itu. Kayak jam ini kan? Iya. Ya kalau memang dokter laser katanya untuk apa melancarkan darah. Iya. Ya kalau memang secara pengobatan darah di jantung gimana? Itu terapi darah itu ada manfaatnya. Ya kalau memang secara ilmiah, secara kedokteran memang terbukti, nggak masalah. Ya itu juga disiarkan ya tak? Tidak dokter menjelaskan. Tidak ada orang tuh mengaku ya. Saya berkat dokter laser sembuh. Sama tuh. Iklan. Nah, sama tuh. Saya sesudah pergi berobat ke klinik Tongfang kan ada sharing itu. Ya pokoknya gini, kaidahnya kita aja Pak. Mudah pokoknya. Kalau memang pengobatan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran Sunnah dan tidak terbukti secara ilmiah, secara kedokteran, maka itulah syirik. Tidak diragukan lagi. Tapi yang menyarankan itu dokter tak? Ya, artinya ya kalau memang dokter itu sudah meneliti dan ternyata benar, bisa mencegah itu nggak masalah. Ada badan apa tadi PUB itu ada kan? Badan Kesehatan Indonesia. Kesehatan. Tapi MUI nggak ada. Ya, artinya kesimpulannya kita aja. Kita mudahnya kita aja. Kalau memang dalam Al-Quran Sunnah nggak ada, kita lihat dokter benar nggak? Udah ada penelitian. Kalau sudah meneliti, oh ternyata benar. Setelah diteliti dipakai itu mungkin
aliran darah jadi lancar gitu, maka itu nggak masalah. Tapi kalau sekedar ada sebagian orang cari duit kan, kata ini melancarkan daerah, ternyata sebenarnya nggak terbukti. Nah ini yang hati-hati nih kita. Tapi orang kafir juga menjualnya Ustaz. Ada kalung dibikin Allah sini ke kalung. Ya itu yang dulu yang saya pernah lihat itu waktu. Iya. Itu kan begitu Ustaz. Kalau itu memang betul-betul sirik, kita kan ada MUI. Itu berarti kalau menurut saya ya, saya itu betul hasil penelitian medis. Atau yang dibilang Kuman tadi sama yang data yang kita pakai bilang itu sesuai dengan penelitian medis. Iya. Ya kalau memang ini artinya gini, kita nggak tahu juga apakah MUI sudah meneliti atau enggak, kita nggak tahu kan. Kecuali kalau memang disebutkan ini apa istilah kalau MUI itu namanya apa? Halal, sertifikat halal lah, itu nggak masalah. Insya Allah kita husnuzon kepada MUI. Artinya MUI tetap saya yakin masalah tauhid mereka praktikan lah. Nah cuman kita nggak tahu apakah itu sudah diteliti atau enggak. Nah itu yang jadi masalah. Nah, tapi ya pokoknya gitulah. Kalau memang kita tahu dokter yang menyatakan ini terkenal fiqh, terpercaya, dia bukan orang yang istilahnya pengen cari duit aja, ya nggak masalah. Kita pakai itu. Lagi dibuktikan beberapa orang yang memakai itu kan sepuh, sedang darah, Ya. Ya makanya kita ini aja. Artinya kalau memang terbukti nggak masalah lah. Artinya gini, penelitian kedokteran. Karena kalau sekedar katanya mungkin aja bisa aja orang ini dapat duit dari katanya padahal belum terbukti. Tapi ada yang mengaku di TV itu. Iya. Diakunya. Iya. Itu bisa jadi Derman yang kepel, itu bisa jadi. Iya. Makanya kita harus ya lihat aja lah. Kan ada jambu. Kan ada jambu. Aduh. Ini awak tengok. Ini awak tuh oke. Ada laser tuh. Dah galang tuh. Galang. Aduh singkat itu. Ya kesimpulannya gitu Pak. Artinya gitu aja lah. Kalau memang ada penelitian dari kedokteran ya sudah silakan, nggak masalah. Karena orang yang istilahnya mencari uang dengan modus gitu ada juga. Banyak. Kayak kita tapi apa? iya. Kita contohnya dulu lah yang terkait yang di sini. Dulu waktu awal-awal munculnya iklan itu nggak ada apa istilahnya kalung Allah di situ. Iya. Tapi pas saya mau ke sini itu, tiba-tiba ditambahkan Allah. Kenapa ini? Orang Islam yang banyak Itulah. Iya, kenapa harus tambah? Kalau memang dia benar-benar terbukti ilmiah, nggak usah ditambah ini Allah kan? Nah itu makanya kita Allah alam. Dan semua orang kan bisa pakai kan. Orang kafir juga kan. Kalau nama Allah itu kan nama orang Nah kafir itu ya. lah. Ya artinya kadang juga gini, seorang ini kadang bisa ini juga sembuh di antara sebabnya sugesti. Iya, Sir. Sugesti itu artinya merasa ini benar-benar ini memang ini terbukti. Karena dia dengar yakin ini pernah sudah nyoba ternyata sembuh. Akhirnya yakin dapat ini sembuh. Padahal nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya contohnya ini yang disebutkan para ulama, ini kisah nyata disebutkan para ulama. Ada seorang syekh diminta untuk meruqyah jampi istilahnya, dia didatangkan air, syekh tolong ada keluarga saya sakit, tolong ruqyah lah, diruqyah lewat air, dibacakan ayat Al-Quran, lalu nanti dibawa. Nah akhirnya orang ini udah bawa air, datang ke syekh, tolong ada keluarga saya sakit, tolonglah dijampi lah, diruqyah, dibaca. Nah pas sudah di tengah jalan jatuh airnya. Orang yang bawa ini bingung, mana ya? Kalau saya bilang ke syekh lagi malu, kalau ngomong keluarga lagi juga nanti dimarahin. Udahlah ambil aja air baru, kasih. Akhirnya orang yang sakit ini minum, sembuh dia. Orang yang sakit itu yakin dia. Iya itulah. Kadang sugesti, namanya sugesti udah merasa yakin gitu kan. Kadang sakit tuh gitu. Kadang orang karena udah misalkan sugesti saya ini kesurupan, benar-benar kesurupan, padahal nggak kesurupan, merasa sakit gitu. Jadi bapak ini juga termasuk peringatan bagi kita semua. Ada sebagian orang yang selalu menghubungkan penyakit dia dengan jin, sihir. Iya. Ini kata Syekh Utsaimin ini termasuk kekeliruan sebagian orang. Baru pusing sedikit, mungkin saya disihir nih. Rasa waswas, saya disihir atau kesurupan jin. Enggak lah. Kadang bisa jadi memang kita punya penyakit yang perlu diinikan. Atau ini pikiran kita. Berapa banyak penyakit itu bukan karena dari fisik, tapi karena ini. Orang penyakit mah, penyakit apalagi jantung, rata-rata gara-gara ini. Iya, walaupun ada juga dari makanan ada, tapi banyaknya dari sini. Maka inilah yang harus kita jaga Bapak ya.
Ya jelas Bapak. Sudah besoknya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya kita ada lagi yang kita bahas terkait bab termasuk syirik berlindung kepada selain Allah. Ya, berlindung kepada selain Allah. Tidak ada ya. Jadi kesimpulan yang masalah kelima itu pokoknya Bapak, kalau ada sesuatu yang bisa menjadi sebab datangnya manfaat atau tertolaknya mudarat, tidak mesti sesuatu itu bukan syirik. Ya, tidak mesti sesuatu itu bukan syirik. Ya, tinggal kita lihat dulu sesuatu itu ada tidak keterangannya dalam Al-Quran Sunnah. Kalau ada bukan syirik. Atau secara ilmiah terbukti itu bukan syirik. Tapi kalau sesuatu itu tidak disebutkan dalam Al-Quran Sunnah dan tidak terbukti secara ilmiah, maka sesuatu itulah namanya syirik. Entah jimatkah, susukkah, atau apa lagi, rajahkah dan semacamnya. Sama kok ini Ustaz. Karena saya berobat sama dokter A misalnya. Bagus kali dokter A itu paten kali. Asal dia mengobati saya sembuh. Begitu juga obat. Kalau saya makan obat ini, ternyata penyakitnya sembuh. Ya. Karena keyakinan saya itu kan bisa syirik. Kalau meyakini itu sebagai sebab, boleh. Tapi kalau meyakini itulah penentunya, nggak ada campur tangan Allah, itu syirik. Keluar dari Islam. Makanya kita juga harus meyakini ketika kita berobat, dokter ini cuma sebab saja, perantara yang menentukan semua Allah. Maka keliru sebagian orang ketika sakit, tolong selamatkan ini saya, jangan sampai ini. Kesannya dokter lah yang menentukan nyawa seorang. Nggak boleh ya. Kita harus yakin bahwasanya kesembuhan hidup dan mati itu di tangan Allah, bukan tangan dokter. Dokter cuma perantara saja, penyebab saja. Yang namanya sebab juga ini keyakinan Sunnah tidak bisa berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Memang kita berobat ke dokter. Saya sakit misalkan datang ke dokter lalu dikasih obat, setelah minum obat sembuh. Berarti sebab sembuh saya dari mana? Maksudnya sebab sembuh saya apa berarti? Obat kan? Kita harus yakini obat adalah sebab sembuh saya. Tapi sebab ini tidak akan berpengaruh tanpa izin Allah. Jelas Bapak ya? Ini harus kita yakini, itu Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Namun sebab itu tidak akan berpengaruh tanpa izin Allah. Ini Ahlussunnah, beda dengan keyakinan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Sudah sering kita singgung. Asy'ariyah dan Asy'ariyah tidak menetapkan ada yang sebab. Loh, kamu sembuh ini ada sebabnya tidak? Tidak ada sebabnya. Loh, kamu minum obat itu. Saya sembuh ini ketika minum obat, bukan karena minum obat. Bisa dibedakan Bapak. Jadi mereka menolak adanya sebab. Makanya mereka menyatakan saya sembuh ketika minum obat, bukan karena minum obat. Bisa dipahami? Nggak bisa. Mereka nggak bisa. Ya, mereka menolak adanya sebab kayak gitu, contohnya gini lah. Kalau Ahlussunnah yakin misalnya gini, ini Air. gelas, ini lantai, anggap ini tinggi lah. Pecah kan? Gelas ini pecah karena jatuh. Berarti sebab pecahnya apa? Jatuh kan? Nah, kita harus yakin berarti jatuh itulah yang menyebabkan pecah kan? Ya. Tapi semata-mata jatuh apakah bisa pecah? Tidak kan? Karena Allah yang menentukan kan. Memang jatuh itu diantara sebab gelas pecah. Tapi semata-mata jatuh tidak bisa memastikan. Nah, karena kalau Allah takdirkan bisa jadi walaupun tinggi nggak pecah, ya tidak. Nah, ini Ahlussunnah meyakini segala sesuatu terjadi karena ada sebab. Namun sebab itu tidak berpengaruh tanpa Allah. Tapi kalau Asy'ariyah enggak, kata mereka, berarti gelas ini jatuh karena gelas ini pecah karena jatuh kan? Bukan karena jatuh. Gelas ini pecah ketika jatuh. Jelas. Ketika jatuh. Jadi mereka menolak adanya sebab. Gelas ini pecah ketika jatuh. Gak mau dikatakan karena jatuh, karena gak ada sebab. Ya itu jelas Bapak. Nah, kalau rumit dipikirkan ya gak usah dipikirkan. Nah, itulah bahasa istilahnya ilmu kalam kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita masih sesuai dengan akidah Al-Quran Sunnah dan fitrah yang lurus, gak terlalu pusing masalah itu. Jelas Bapak ya. Ya. Jadi Ustaz, kalau ada orang yang selalu pernah sakit, tapi tiba-tiba dia itu bilang ini sakitnya karena
di sihir atau di gangguan jin itu nggak boleh gitu. Nggak boleh, setiap sakit, oh ini gara-gara diganggu jin. Sakit sedikit, oh ini sihir saya ini. Atau santet. Santet. Iya, jangan ya. Nggak boleh seperti itu. Terusnya juga, kalaupun misalkan kita benar ada jinnya, lalu diruqyah orang, lalu jinnya bilang, oh kamu ini si ini nih disantet sama tetangganya. Bisa kita percaya? Jangan percaya. Jangan, jin itu pendusta. Jangan kita mau langsung kita datang tetangga, kamu kurang ajar loh. Nggak boleh begitu. Harus tahtabut, tabayun, cek dan cek dulu. Nggak boleh kita menerima kabar dari jin langsung telan mentah-mentah. Sebab bapak-bapak, kan Nabi pernah berkata, man atakahiran fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang percaya, siapa yang datangi kahin, dukun, lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir, ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Kalau ini mempercayai dukun, kahin. Pertanyaannya, kalau mempercayai bosnya dukun, apa bosnya dukun? Jin. Gimana? Mempercayai anak buahnya jin aja bisa, agar apalagi bosnya. Jelas bapak. Makanya nggak semua perkataan dukun percaya, jangan ya. Maka kita jangan. Makanya termasuk metode ruqyah yang diingkari para ulama yaitu banyak ngobrol ketika meruqyah. Tanya, kamu lahirnya di mana, tinggalnya di mana, kamu punya saudara enggak? Tanya panjang lebar. Nggak seperti itu. Kalau Syekh Albani itu termasuk menyatakan itu perkara mungkar dalam masalah meruqyah. Kalau Syekh Albani menyatakan metode ruqyah yang sesuai dengan aturan Nabi, seperti yang dicontohkan Nabi ketika meruqyah Utsman bin apa? Lupa siapa? Utsman bin Al-As itu siapa itu? Jadi Nabi cuma mukul dadanya, ukhruji adallah min sadri Utsman. Keluarlah wahai musuh Allah dari dadanya Utsman. Gitu aja dibacakan terus suruh gitu. Nah, tapi ada sebagian ulama memang nggak cuma itu, tapi didakwahi dulu. Nggak masalah dakwahi dulu. Dakwahi kan artinya sekedar tanya, misalnya kamu agamanya apa? Kan agama saya ini Buddha, ya diajak untuk masuk. Nah, kalau dia Muslim diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, jangan masuk lagi ke sini. Udah cukup itu. Nggak usah ditanya kamu dari mana asalnya, tinggal sama berapa orang, sama berapa jin. Nggak usah gitu ya. Siapa yang menyuruh kamu? Nah, kalau siapa yang menyuruh kamu, kalau misalkan untuk sihir ya nggak masalah. Tapi ini juga jangan langsung terima. Ya kita misalkan kamu di sini disuruh atau tidak, disuruh sama ini, jangan terima ya. Kita cek dulu, takabut benar nggak? Kira-kira si penderita ini, orang kesurupan ini punya konflik tidak dengan ini? Nah, kalau tidak punya konflik, nah berarti fitnah ini. Tapi kalau punya konflik, nah kita teliti lagi. Nah jadi jangan sembarangan nerima telan mentah-mentah ucapan dari jin bapak ya. Kalau jin itu bandel Ustaz, tiba-tiba langsung kita bunuh aja dia berdosa. Dibunuh, oh dibaca kayak ini ayat Al-Quran. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Ya kan? Dia udah zalim masuk ke tubuh manusia. Ya pertama disuruh keluar aja. Kalau dibakar lama mungkin ya, disuruh keluar aja, kamu keluar itu. Kalau nggak keluar saya bakar gitu aja. Intinya kan kita kan ngusir dia. Nggak usah lama-lama gitu. Kalau dia meminta sesuatu kita tunggu masjid. Jangan. Nanti itu kadang jin tuh jelas, iya, bohong dia. Bisa, kadang dia bisa menjerumuskan kita ke syirik tanpa kita sadari. Misalnya, saya ini nggak bisa keluar nih, kecuali kalau kamu sediakan ayam lah, ayam apa? Sembelih loh, disuruh sembelih. Akhirnya kita karena jahil, dia sembelih. Sama guys. Kucurkan darahnya di sini, wah ada syirik. Langsung sembuh. Sama saat ada orang kesurupan kan, jin itu ingin keluar, bacakan ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah di loteng gitu. Kan gitu. Ada gitu. Tanya sirana kayak minta makan gitu, minta biskuit. Jangan turutin. Misalnya dia minta biskuitnya bukan biskuit nyata tapi biskuit gaib gitu lah, kayak sugesti dari citra. Nggak usah itu permainan jin ya, jangan. Kalau memang dia jin yang soleh, bukan nggak mungkin ya. Kalau jin masuk ke tubuh manusia nggak soleh, pasti dia jin jahil, fasik ya. Kalau memang dia Allah kendaki kebaikan, dia sadar, ya saya udah zalim nih masuk ke tubuh manusia. Ketika diingatkan langsung keluar dia. Tapi kalau dia saya pengen ini, wah ini mempermainkan Pak Sunardi. Hati-hati. Hati-hati tuh. Iya itu hati-hati tuh. Jin selalu bermain ya.
Hanya yang bisa dipermainkan jin hanya orang-orang jahil, nggak belajar agama. Kalau orang belajar agama nggak mau tertipu seperti itu. Diikuti bagi permintaan. Jangan. Pokoknya itu permainan dia, jangan. Minimal kemaksiat, maksudnya selain syirik, maksimal syirik. Ustaz, ada nggak pengalaman Ustaz tentang masalah ruqyah? Ya kalau meruqyah dalam artian sekedarnya, ya pernah. Apa? Orang datang ke rumah minta ruqyah, enggak lah. Tadi orang lagi sana. Ya. Ya. Misalnya ada si A ini sakit, kata dia kena jin lah ibaratnya kan. Kata siapa yang bilang kata jin? Jadi si kata si A lah Oh, kena ini sakit terus kata yang siapa dia famili dia katanya familinya. Tahunya dari mana? Nah itulah katanya dia kena jin dan berobat dia ceritanya ke dukun ceritanya kan. Nah jadi dia minta tolong ya Pak Ustaz. Gimana kena sirik nggak kita itu Ustaz? Ketika minta diruqyah, Ya enggak lah. enggak kan. Diruqyah itu enggak termasuk syirik, itu perbuatan yang disyariatkan. Minta ruqyah untuk si penderita kan, iya. Itu termasuk disyariatkan, termasuk bab tolong menolong dalam kebaikan. Adapun saya yang ini sakit lalu saya minta ruqyah, nah ini sudah kita singgung. Ya. Ini diperbolehkan, tapi bisa menghilangkan kesempatan kita masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu aja. Tapi kalau selain penderitanya nggak apa-apa. Misalkan ada saudara saya yang kesurupan atau apa, lalu saya minta datang ke seorang ustaz tolong ruqyah, apa salah. Tapi kalau sayahnya, kalau yang sakit kalau saya datang ke ustaz tolong ruqyah saya, nah ini bisa menghilangkan kesempatan kita masuk surga tanpa hisab dan azab. Kalau mandiri, Apa? Mandiri. Sendiri. Oh itu lebih bagus. Lebih bagus, nggak usah minta. Kita hanya artinya bersandar kepada Allah. Itu aja lebih bagus. Bahkan itu yang saya anjurkan ya. Kecuali kalau memang kita terbatas ilmu kita, terbatas bacaan kita, lain lagi lah. Tapi kalau memang kita udah bisa baca Quran, bisa doa-doa, terutama zikir pagi petang itu bapak-bapak itu udah cukup sebenarnya insya Allah. Kalau seorang selalu menjaga zikir pagi petang, insya Allah Allah akan jaga dia. Baca ketika pagi, Allah jaga sampai sore. Baca di sore hari, akan Allah jaga sampai pagi. Itu aja cukup sebenarnya. Waktu tidur juga. Insya Allah itu sudah cukup ya. Itu sudah melindungi kita insya Allah dari gangguan setan, jin dan semacamnya.